Ibu yang kami hormati. Nah inilah sekarang ini terjadi juga karena Allah sudah melarang jangan menjadikan kelompok-kelompok Islam itu sebagai kebanggaan, tapi jadikanlah iman itu jadi kebanggaan. Nah sekarang ini terjadi, misalnya ngolok-ngolok kelompok satu, kelompok yang lain, kelompok lain, kelompok yang lain lagi. Nah, itu terjadi sekarang ini. Nah itu bagaimana? Apa sebabnya itu? Sebabnya itu dikarenakan satu, mereka tidak mau kembali kepada ajaran Allah, tidak mau kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, maka tidak akan melakukan itu. Karena setiap muslim itu saudara, setiap orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara saudaramu itu. Nah sekarang ini karena ikatan tidak diikat dengan keimanan, sehingga diikat dengan kelompok. Nah kelompok ini akhirnya seperti itu, terpecah belah. Oh kamu golongan Syiah, kamu golongan Sunni, kamu golongan Muhammadiyah, kamu golongan NU, kamu golongan LDII dan seterusnya, akhirnya begitu. Nggak bisa kuat. Apalagi kalau ditinjau dari sistem politik. Sistem politik itu di dunia ini ada namanya gerakan namanya recuperation. Recuperation ini memiliki anggota Profesor Doktor S1, S2 gak kanggo. Profesor Doktor ini merancang bagaimana umat Islam ini supaya hancur, nggak pakai senjata. Nah, caranya gampang itu, dimasuki kelompok-kelompok itu, kemudian dikasih apa supaya mengatakan ini dan itu supaya pecah. Itu dari teori politik. Nah ini kalau tidak menyadari ya sulit juga. Ada yang menuduh bahwa Wahabi, Muhammadiyah itu anak-anaknya Yahudi. Loh kalau terbalik, siapa yang menyanyi-nyanyi dengan orang-orang Israel dulu? Nah ini kan repot juga. Ya. Makanya kita harus memahami persoalan supaya kita bisa menerapkan keimanan dan ketakwaan di waktu yang tersisa kita antara sekarang sampai poso lagi. Ya. Bahkan ada isu-isu lagi yang masuk surga hanya kelompoknya. Siapa yang masuknya, maka dia tidak bisa masuk surga. Kalau toh bisa itu karena pertolongannya dia. Ini kan menyesatkan. Saya katakan menyesatkan apa? Tanpa dasar dia, tanpa dalil. Padahal agama itu dalam prakteknya harus menggunakan dalil, menggunakan dasar. Kita poso iso apa sing ngomong. Misalnya, dalilnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Itu namanya dalil. Nah kalau sekarang yang masuk surga pokoknya saja, dalilnya di mana? Pada surga itu orang iman takwa. Apakah tidak ada di kelompoknya itu orang yang melendes itu? Ada. Padahal kalau kita melihat Quran yang masuk surga itu kan orang iman takwa, orang iman amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Quran ini dalil.
yang dijelaskan oleh Allah, nanti yang masuk surga itu yaitu orang iman amal soleh, takwa termasuk. Nah, bagaimana terkait dengan orang yang menuduh bahwa yang tidak masuk kelompoknya tidak bisa masuk surga? Ada yang bisa memberikan jawaban? Nggak bisa ya? Oke, saya berikan jawaban. Ucapan semacam itu pernah terjadi juga zamannya Nabi. Persis mengucapkan orang Yahudi dan Nasrani. Bunyinya begini. Dalam Quran surat 2. Surat 2 itu surat Al-Baqarah ya. Ayatnya 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu lan dawe kabeh padha ngucap la yadkhulal jannah, ora bakal iso mlebu swarga ila kejaba mangkana hudan au nasara, kejaba wong Yahudi utawa Nasrani. Padha. Saiki ada orang mengucap seperti itu. Sama. Sudah terjadi pada zamannya Rasulullah ucapan-ucapan seperti itu. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Angan-angan nggak pakai dalil. Coba kalau ditanya dalil, nggak bisa dia. Dia memang nggak pakai dalil kok. Makanya rata-rata masih pengikuti lemah-lemah. Karena nggak mengajarkan kepada pengikutnya nggak pakai dalil, itu masalahnya. Dalil itu kan dasar ya, penunjukan. Kul, nah ini kul. Dawa sira Muhammad, hatu burhanakum. Datangkan buktinya omonganmu itu. Berarti minta dalil. Disuruh Allah, Nabi kita Muhammad disuruh oleh Allah untuk minta dalil atas ucapannya itu. Ya ternyata tidak bisa karena itu hanya angan-angan. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Nah ini kan bisa menjawab mereka bahwa apa yang disampaikan itu menyesatkan umat. Sing masuk surga itu loh orang-orang iman takwa, bukan kelompokmu. Nggak ada dalilnya, mana dalilnya kalau ada? Nggak ada. Nah ini diucapkan zamannya Nabi. Oh Yahudi omongnya sepodo, gak sama mlebu swarga nek Yahudi mek Nasrani. Lho podo ae. Itu angan-angan mereka, maka disuruh oleh Allah Nabi Muhammad supaya minta kepada yang ngomong itu tadi bukti. Dalilnya kayak apa? Ternyata tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian ayat berikutnya mengatakan begini, bala tidak demikian. Man aslama, sopene wong kang menyerahkan wajhahu lillahi, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muksinun, dhewe itu muksin, berbuat baik. Falahu moko kaduwe wong sing nyerahno awake nang gone Allah lan berbuat muksin, iku ajruhu ganjarane inda rabbih no sisine Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan angan-angannya Yahudi Nasrani, tapi orang yang berserah diri kepada Allah, berbuat baik. Nah, ciri seperti ini kan cirinya orang beriman. Jadi bukan ini, berarti dalilnya tidak ada. Berarti sama dengan orang sekarang yang ngomongnya nek gak kelompoknya gak iso. Tanpa dalil. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, lan ora ana kekhawatiran alaihim ing atase dhewek kabeh wala hum yahzanun, dan dhewek kabeh ora bersedih. Nah, ini jawaban
seperti itu. Kemudian sekarang wadan-wadanan. Loh ini ada nyek-nyekan. Oh, sing kelompokmu itu sesat, kelompokmu itu gini banyak sekali. Nah ini zamannya Nabi sama ada. Wa qalatil yahudu laisatin nasara. Lan ngucap sapa al yahudu wong Yahudi laisatin nasara ala sai. Wong Nasrani itu tidak berpegang sesuatu pun. Jadi wong Yahudi ngelokno wong Nasrani. Dibalis mek wong Nasrani. Wa qalatin nasara lan ngucap Nasrani laisal yahudu ala sai. Wong Yahudi ku gak punya pegangan blas. Ojo. Madan-madanan. Persis sekarang begitu. Wa hum yatlunal kitaba padahal dheweke iku maca kitab. Dalika kaya mengkono iku qala alladzina ucapane wong kang layak lamuna ora ngerti misla qaulihim kaya dene ucapane dheweke kabeh. Wallahu yahkumu bainahum lan Allah maka Allah ngukumi bainahum ing antare dheweke kabeh yaumal kiamati ing dina kiamat fi makanu fihi yakhtalifun ing dalam apa kang dheweke kabeh perselisihkan. Itu tasawuf. Jadi apa yang tuduhan-tuduhan mereka seperti itu, yes, podo aja. Zaman dulu ya sudah ada. Diberitahu oleh Allah, mereka dituntut untuk menunjukkan dalil yang tidak bisa. Nah kalau agama tanpa dalil ini akhirnya bagaimana? Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamasaktum bihi malan tadillu abadan. Jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jangan dimaksud sunnah Rasul itu bukan dilakoni oleh pahala, bukan itu. Itu kan sunnah menurut ulama fikih. Tapi sunnah menurut istilah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu termasuk kategori sunnah. Berarti kalau kita melihat sekarang itu ukurannya ya berdasarkan Quran dan hadis itu aja. Itu yang standarnya orang beragama. Kalau beragama tanpa disandarkan kepada yang jelas seperti itu ya kacau. Nah sampai lama dalam kurun waktu misalnya 1 bulan sudah berubah. Karena tak sampaikan Pak Munajat misalnya, Pak Munajat menyampaikan kepada yang lain menyampaikan kepada yang lain. Ini sudah berubah semua. Karena dasarnya ada. Ya. Kemudian ada lagi memahami bahwa semua agama nanti akan masuk surga. Setuju enggak? Enggak ya? Enggak setuju ya? Ini ada namanya Gus ya, Gus Islah Bahrawi itu menganggap bahwa agama selain Islam juga masuk surga. Pokoknya ngelakonin sing apik. Nah, kira-kira dan dia tidak pernah menunjukkan dalil. Nah ini sangat kita sayangkan. Saya saja tahu dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajaruhum inda rabbihim, maka pahalanya
ada di sisi Tuhan mereka. Dan mereka tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati. Disimpulkan semua agama sama, pokok melakukan 3 hal: percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Islah karo ini dalil ini. Nero ditokno karo. Saya tahu. Maka ini dipakai oleh orang-orang liberal bahwa semua agama sama, jangan kamu mengklaim paling benar. Maka ini muncul ketika banyak orang Islam yang melakukan tindakan radikal. Dimunculno ini. Kira-kira ya apa? Bener berarti ini? Halo? Quran loh itu. Siapa bisa jawab? Siapa bisa bantah? Bisa maju titik ya? Siapa bisa bantah? Ya, dalil inna dina indallah Islam. Ya bisa. Quran surat Ali Imran ya. Kita jawab sekarang. Wa mayyat ba'taghi ghairal islami dina falayyubbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Mereka Islam enggak oleh, tapi memang enggak oleh. Berlawanan enggak ini? Halo. Berlawanan. Kasar aku. Berlawanan. Sing situ nek Islam gak bener, tapi sing ayat yang pertama saya bacakan tadi gak apa-apa. Ya apa menyelesaikan seperti itu? Nah, kita kudu pintar. Bagaimana menyelesaikan masalah seperti itu? Makanya dalam Quran juga disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan Tuhan itu 3, maka kafir. Siapa yang menjadikan Tuhan itu 3? Orang Nasrani. Ya, kafir. Tapi ayat yang pertama saya baca tadi, tidak masalah. Bertentangan. Jadi artinya apa? Anda ini mempelajari Quran tidak mudah. Ya, sudah aja orang terjemahnya kata betul enggak harus. Sulit. Bertentangan tuh. Nah, cara bertentangannya, cara menyelesaikannya kita harus kembali kepada teori memahami ayat Quran. Kalau ini tidak dipahami, orang itu bisa murtad. Tahun 2015 di Mesir, orang yang hafal Quran 30 juz menjadi murtad. Murtad pindah agama itu enggak. Terus kok gelem beragama belas? Alasannya apa? Ya itu tadi, banyak ayat yang bertentangan. Banyak ayat bertentangan. Seperti gini. Sesungguhnya musibah yang terjadi di dunia ini itu adalah ketetapan Allah. Tapi ada lagi ayat yang menerangkan bahwa musibah kebaikan yang datang kepada kamu adalah dari Allah, yang jelek dari kesalahan diri kamu sendiri. Ini juga bertentangan. Ya, makanya banyak ayat-ayat itu yang seperti itu. Akhirnya orang yang kritis tadi bernama Ahmad Khalqon murtad gara-gara Quran itu begitu. Maka cara menyelesaikannya adalah kembali kepada teori bagaimana memahami ayat Quran yang disebut ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami ayat. Kalau ilmu membaca namanya tajwid. Nah, ilmu untuk memahami ayat ini kurang lebih ada banyak lah. Ada beberapa metode. Salah satunya misalnya metode bil maksur, ayat dipahami dengan ayat, ayat dipahami dengan hadis, ayat dipahami dengan asbab nuzul.
Tapi masalahnya tidak semua ayat ada. Ada gitunya tidak semua. Nah kalau tidak ada gimana solusinya? Ada beberapa alternatif. Ada metode bil maksur, ada metode ilmi, ada metode tahlili dan seterusnya. Itu cara-cara menghadapi seperti itu. Nah kalau tadi yang kelihatannya bertentangan, kalau kita pelajari dengan ilmu tafsir tidak bertentangan. Salah satu hadiah ya. Innaladina amanu, semua orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin dan seterusnya selamat. Padahal ayat lain mengatakan sapa sing bertuhankan tiga, Nasrani, kata Allah kafir. Nah, kafir ya neraka kan gitu. Nah itu caranya melihat. Ternyata ayat yang pertama tadi saya baca, surat 2 ayat 62 tadi, itu latar belakangnya, asbabun nuzulnya itu ada seorang mu'alaf yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini asalnya Nasrani, masuk Islam. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dahulu yang mereka itu masih Nasrani, tapi mereka itu orang-orang yang taat kepada Allah, tidak mensekutukan. Turunlah ayat itu tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajaruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti yang dimaksud Yahudi, Nasrani, Sobiin tadi adalah Yahudi, Nasrani, Sobiin yang masih tauhid. Makanya dia masuk Islam. Kalau yang tidak tauhid dikatakan oleh Allah apa? Kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Yang mengatakan seperti ini siapa? Nasrani. Maka dalam akidah disebut sebagai orang kafir. Nah, podo-podo kata-kata Nasraninya, tapi yang Nasrani yang pertama masih tauhid, dan Nasrani yang disebutkan berikutnya adalah Nasrani yang sudah mensekutukan Allah, maka dikatakan kafir. Ya kayak bertentangan sudah tidak bertentangan. Makanya perlunya juga kita memahami ayat Quran itu tidak secara letterlek begitu. Nah itu kalau kita mempelajari Quran seperti itu namanya birro'i. Nah birro'i itu birro'i dengan akal pikiran. Boleh enggak kita menerjemahkan Quran dengan birro'i? Boleh. Asal Quran dijelaskan Quran tidak ada, Quran dijelaskan dengan hadis tidak ada, Quran dengan asbabun nuzul tidak ada. Baru pakai ro'i. Ro'i ini embrionya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal untuk gubernur di Yaman. Rasulullah bertanya, bima tahkum? Dengan apa kamu akan berhukum? Dijawab, bi kitabillah. Akan bertindak dengan kitab Allah. Fa'ilam tajid, dan jika kitab Allah tidak kamu dapati, dia ngomong wabi sunati Rasulillah, aku akan berhukum dengan sunnah Rasul. Fa'ilam tajid, dan jika tidak kamu jumpai juga, dia bilang atajtahidu birro'yi, aku akan berijtihad dengan
akal pikiran saya. Dan itu ditepuk-tepuk dadanya oleh Nabi, artinya dibenarkan. Ini dasar yang kita menggunakan ro'yu itu setelah yang sistem yang lain tidak ada. Jadi sulit, karena kita gampang. Quran itu begitu. Ya. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana kita memahami Quran. Dan ini juga harus kita pahami juga. Supaya kita mengerti, bisa menjawab masalah-masalah yang sekarang sedang berkembang, sedang viral. Itu sangat merugikan Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah disikapi dengan dewasa. Gak dibalas macam-macam. Dilapurno. Ya enak, tenang aja. Nah ini kalau kita misalnya memahami masalah, kita bisa buat video, kita viralkan, bisa. Ya, untuk pembelaan-pembelaan seperti itu. Seperti terawih itu dikatakan apa? Tawi. Tawi itu lawannya orsinil ya. Loh, omongan seperti itu jelas orang ini nggak ngerti. Nah, hadis itu kan dua. Hadis yang menjelaskan terawih itu apa sih? Terawih itu salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, disebut terawih. Ini di luar bulan Ramadan disebut apa? Tahajud. Kan gitu. Nah, yang lihat terawih itu tidak ada. Mesti qiyamul lail. Ya. Nah itu Rasulullah itu di dalam melaksanakan qiyamul lail itu memang ada dua hadis. Yang pertama, Rasulullah tidak melebihi dari 11 rakaat. Nah itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu terawih 8, witir 3, 11. Loh, lihat ini kalau sampai 40 ini 100. Sing itu yang bener. Karena Rasulullah mengatakan begini, sholat malam itu masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah karena tidak menjelaskan batasannya seperti itu, maka mereka sholat sembarang. Yang 23 itu zamannya Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan itu bid'ah hasanah. Karena Nabi tidak pernah melakukan sholat lail berjamaah, tidak pernah. Yang pernah itu adalah Nabi sholat malam kemudian diikuti oleh beberapa orang sampai 3 hari kemudian tidak keluar, khawatir jadi wajib. Kan begitu ceritanya. Nah yang seperti begini ini, orang yang mengatakan bahwa sholat 11 itu KW itu berarti dia ini sendiri menunjukkan ketidakmengertiannya, tidak tahu. Karena sudah terbiasa kalau memberikan informasi kepada santri-santrinya atau pendengarnya selalu tidak pakai dalil. Sehingga apa? Yang mendengar itu jadinya bodoh juga. Karena nggak ngerti kok. Ketika ditanya lolo. Tapi kalau kita tunjukkan dalilnya, wah keren. Siapa bilang KW? Ini dasarnya. Nah, 11 tadi itu bisa dikerjakan 2, 2. Witirnya 3. Atau bisa langsung 4. Langsung 4 rakaat salam, berdiri lagi, 4 rakaat salam, kemudian berdiri lagi, witir. Lu ada dasarnya, hadisnya ada. Bukan ngawur, bukan KW. Kan gitu. Nah sekarang ini luar biasa. Maka saya melihat itu ada muatan-muatan politik untuk supaya umat Islam ini tidak bisa rukun. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, yang seperti itu, wah berbahaya. Karena menjadikan umat pecah. Dalam Quran itu disebutkan begini. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah.
Yang dimaksud tali agama Allah itu apa? Kabel ya kabel itu. Ini wong Jawa ngarani kabel. Ini wong Arab kabel. Pakai kab. Wong Jawa pakai kab. Hablillah. Di dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa hablillah itu adalah tali agama Allah, yaitu Quran. Artinya disuruh berpegang teguh kepada Quran semuanya, jami'an. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Ya. Ini larangan. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Nah ini kalau mereka mau kembali kepada Quran, hal-hal yang menyebabkan perpecahan nggak usah disampaikan. Apa dia merasa paling benar? Justru kalau kita koreksi, waduh amalannya nggak masuk. Sing ngomong-ngomong rusuhan, cangkeme rusuhan ini siapa? Sing pengajian pakai joget-joget kadang meso. Muhammad tidak ada yang begitu itu. Dan kan lihat sendiri. Yang terlibat masalah seks itu siapa? Ya pondok-pondok itu banyak. Seakan-akan dia itu paling hebat. Padahal kalau kita koreksi udah luar biasa. Makanya kita harus mawas diri. Ya, Muhammadiyah menyikapi semua itu dengan dewasa, supaya tidak menambah perpecahan. Nah, kita kembali pada Quran ini tadi. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ingatlah tatkala kamu dulu bermusuh-musuhan, lalu Allah menjinakkan hatimu dan menjadilah dengan nikmat Allah itu bersaudara. Jadi ini ceritanya itu dulu itu adalah orang suku Khots dan suku Aus itu selalu berperang sebelum Islam datang. Ketika Islam datang bisa bersatu karena diberi pertolongan Allah, dijinakkan hatinya menjadi bersaudara. Nah, setelah menjadi bersaudara ini kuat, non Muslim nggak seneng dimasuki kedua kelompok ini, dibangkit-bangkitkan peperangannya dulu. Akhirnya timbul kemarahan lagi, mau berperang lagi. Nah itu yang terjadi sekarang itu begitu sama. Kalau organisasi di Indonesia itu yang paling tertib dan kuat itu Muhammadiyah. Lah orang nggak suka itu. Apa jangan tahu bagaimana kemajuan Muhammadiyah? Sekarang mau membuat pabrik vaksin, bisa membuat rudal, bisa membuat rumah sakit apung, bisa punya bank, punya macam-macam. Yang namanya sekolah itu juga puluhan ribu, rumah sakit itu juga ratusan. Sudah nyerap tenaga kerja macam-macam. Yang memberi sumbangan kepada banjir di Sumatera siapa? Muhammadiyah. Nggak pakai teriak-teriak NKRI harga mati, nggak pakai, langsung praktek. Karena Muhammadiyah didirikan tidak untuk pribadi tapi untuk umat. Jadi kalau organisasi Muhammadiyah ini besar, itu bukan untuk pribadi, maka panjenengan lihat pengurus-pengurusnya ya melarat-melarat. Sing sugih organisasi ini top. Nah, seperti begini rumah sakit ini. Yang membuat siapa? PDM. Setelah itu diakoni kalau pusat. Itu kalian apa sih enggak? Nah tapi menyadari bahwa itu untuk umat, tidak ada masalah. Itu Muhammadiyah. Jadi harapan kami bahwa dengan berpuasa ini, selesai berpuasa ini, semangat berislamnya tetap harus dijaga, semangat dalam berorganisasi harus tetap dijaga. Dua unsur yang saya harapkan bisa tetap berjalan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita memiliki daya juang yang tinggi. Jadi di samping kita itu dibayari Bu Sulika misalnya, oleh bayaran untuk Allah. Karena keikhlasan kita memperjuangkan sekolah ini, khususnya umumnya memperjuangkan Islam. Nah semangat ini bisa kita mengacu kepada semangatnya Syekh Ahmad Dahlan. Beliau ini berjuang untuk menegakkan Islam dengan wajah Muhammadiyah itu dengan harta dan jiwanya.
harta dan jiwa. Nah, harta dan jiwa ini juga disemangati oleh Quran. Ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apa to sira gelem tak dudono nanggone suatu perniagaan, suatu transaksi sing iso nyelametno sira kabeh saking siksa kang banget larane. Jadi Allah sudah menawarkan kepada kita. Maukah kamu saya tunjukkan suatu perdagangan, suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Allah bertanya. Apa transaksinya? Tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu ngerti. Nah, karena kita nggak ngerti ya cuek kita. Diberitahu oleh Allah, nah kan ngerti itu loh. Ini dipakai semangat. Kalau kita punya semangat seperti ini, di mana saja kita berada, kita menjadi orang yang diperhitungkan. Jadi orang yang luar biasa, ya punya potensi untuk merubah keadaan. Maka saya katakan, baik dari kepala sekolah sampai guru harus jadi orang yang petarung. Petarung itu daya juangnya tinggi. Jadi tidak diam, bagaimana merubah sesuatu ini bisa berubah. Ini salah satu contoh misalnya, ketika saya terakhir di SD Amsis ya. Saya akhirnya kan menjadi kepala sekolah di SMP Gede. SMP Gede itu juga kasihan juga. Muridnya 6 ekor. Di seluruh telu 6 ekor muridnya. Sepera ini gak mundur. Ya apa ini? Saya karena bersikap menjadi petarung, saya ngomong, kalau saya dalam waktu 1 tahun tidak bisa membesarkan sekolah ini, saya keluar. Buat apa saya gaji seperti itu? Tidak mau saya itu. Akhirnya saya berpikir bagaimana membesarkan sekolah ini. Muridnya ya ono sing cocokan macam-macam. Tak pilih sing cocokan tambahan. Tak pilih tak ada mau balik. Tujuan saya mau apa? Saya pamerkan di orang tua. Mau balik arek cacat apa? Cocokan sudah di mau balik. Tapi sebelum itu sampai ada namanya intervensi. Karena SMP itu dulu adalah yang membuat cabang, kemudian diserahkan ke PDN. Nah, rupanya masih ada dominasi di situ. Misalnya kalau ada guru terus dipindahkan itu tidak ngomong kepala sekolah, malah dipindah lagi apa sih? Terus terakhir itu karena ada tugas guru yang seharusnya yang memberi SK, memberikan surat keberangkatan itu adalah kepala sekolahnya. Nah itu yang membuat bukan saya, anaknya orang itu tadi. Setelah itu TU-nya memberitahukan kepada saya, tak baca, tak suwek ya, tak sepiro ini. Besok saya keluar. Dibelani kan kayak ngono, gak ngena wong. Dikira aku kena anu ya. Bayarane tak sarapan mangan awan tok entek. Gak masalah, tapi kok gelem aku ya karena ada rasa jaya juang tadi. Ya itu sehingga saya nggak sampai tutup. Akhirnya saya sampaikan kepada yang lainnya supaya dilanjutkan. Dan tidak boleh sana. Boleh di kasmennya tidak boleh karena apa? Sing ganti gak ono. Nah, akhirnya saya ngatur sapa iki sing gelem iki. Saya kelar situ tak sampaikan. Terus radio kepala sekolah, sama ini gak gelem angel ya bang. Kesempatan kepala sekolah itu tidak mudah. Soalnya bukan dipilih sampean. Kaki itu sama dipilih. Wis gelem tak rekomendasi. Akhirnya dia juga tidak berhasil. Nah itu merupakan tekad-tekad kita. Kalau kita jadi apa saja, kalau kita memiliki jiwa petarung, jiwa pejuang, nyaman, enak, ada bangga. Karena Allah sudah berpesan kepada kita,
Intan surullaha, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan pendirian kamu. Jadi kan lihat orang-orang yang pendiriannya kuat-kuat, mesti begitu katanya. Kedekatan dengan Allah seperti itu. Daya juangnya tinggi. Biasa-biasa nggak bisa. Seberapa besar kedudukan Anda di hadapan Allah, itu sama dengan seberapa besar Anda meletakkan Allah pada diri kita. Itu aja sebenarnya. Ya ini pembangunan mental itu juga lama. Rasulullah bangun mental itu aja 9 tahun. Di Mekah itu yang dibangun dulu apa? Karakternya. Ini kalau aku sudah jadi, apa yang lihat itu orang-orang tidak takut mati mereka. Orang-orang Islam saat itu, karena apa? Didoktrin, kuat, dasarnya apa? Imannya kuat. Gitu. Nah itu prosesnya lama juga. Tidak bisa bim-salabim. Saya sudah menyampaikan ini kan juga berkali-kali sudah. Tapi saya lihat efeknya juga belum begitu. Ya, kalau kita itu sudah masuk di situ lah, itu refleksi kita. Iman itu kita ejawantahkan di situ dalam bentuk berjuang di jalan Allah. Sebagaimana semangat Akhya Mutaklam membangun Islam yang bercorak Muhammadiyah ini dengan harta dan jiwa. Harta yang kita keluarkan untuk fisabilillah, tidak usah khawatir, akan diganti oleh Allah. Bahkan 700 kali. Ya, semakin orang itu banyak bersedekah sebenarnya semakin jaya, semakin enak. Dan salah satu ciri keimanan itu adalah orang iman itu dermawan, suka memberi. Nah kalau suka memberi ini bisa menolak bala. Di dalam konsep Islam ada namanya takdir dan ada namanya qadha. Takdir kejadian yang sudah terjadi. Kalau qadha akan terjadi tapi belum terjadi. Nah qadha ini bisa baik bisa jelek. Kalau kita biasa untuk bersedekah, maka qadha yang jelek tadi tidak akan terjadi. Karena Rasulullah mengatakan begini, as-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu dapat menahan 70 bala. Ini rahasianya. Jadi kalau kita terapkan itu, bala-bala akan hilang. Maka kalau orang banyak masalah di keluarga, bersedekah saja, hilang insya Allah. Itu saya terapkan berkali-kali. Maka saya ketika masih ngiseni rasisme gak akeh, tapi saya sadar kalau saya terapkan itu berarti saya sodako lewat rasisme. Alhamdulillah aman-aman saja, enak. Tapi kadang kita nggak yakin, nggak berani. Nah ini contoh aja misalnya ya. Di Masjid Al-Falah Seragen, itu masjidnya pemerintah, tapi yang mengelola itu orang Muhammadiyah. Manajemennya menggunakan manajemen langit. Manajemen langit itu manajemen yang menggunakan infak. Pengeluarannya luar biasa besarnya. Lalu jamaah aja dikasih makan 3 kali sehari. Saya lihat menunya itu nek sak suguhan tok 1 juta. Nek ping 3 juta. Nek sak ulan 90 juta. Dia makan tok. Belum pegawai-pegawai yang lain. Bayarannya piro? Ya banyak itu, karena dibuka 24 jam. Imamnya saja bayarannya 5 juta. Sing imam itu. Nah kita nggak dibayaran. Sana dibayari. Sama dengan Saudi itu dibayari. Fokus ngimami. Sudah dicukupi oleh negara. Di situ juga begitu. Nah akhirnya yang disampaikan oleh takmir situ adalah menggerakkan orang-orang berinfak. Nah ini ditunjukkan seperti itu tadi.
Sehingga salah satu dari jamaah itu ada yang nyumbang atau donatur 1 bulannya 18 juta. Seorang pengusaha. Nah, pengusaha ini akhirnya apa? Tidak semakin bangkrut tapi semakin jaya. Omsetnya naik menjadi 400%. Bayangkan. Ketua takmirnya yang sekarang sudah meninggal pada saat itu punya anak sakit yang harus dioperasi, tapi dulu belum ada BPJS ya. Nah, operasi mata ini biayanya besar karena sayang anak yo ae. Lalu dia menerobos pakai metode manajemen akhir tadi, bersedekah. Bersedekah beli beras sakarung, dikekno PAI. Nilalah kesannya Allah. Dari hari ke hari sampai hari H harus operasi. Ternyata anak ini tadi nggak jadi operasi, bahkan sembuh. Ini sedekah itu. Itu salah satu daripada orang-orang yang beriman supaya menjadi dermawan. Jadi sekarang ini sudah banyak yang saya sampaikan. Yang intinya mari kita wujudkan dalam bentuk amal nyata hasil puasa yang kita laksanakan sebulan penuh kemarin, dan juga jangan lupa semangat bermuhammadiyah, karena bermuhammadiyah ini tidak seperti organisasi yang lain. Bermuhammadiyah ini disemangati oleh Quran. Qurannya surat 3 ayat 104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi kalau kita berada di Muhammadiyah, apalagi menjadi pengurus, itu artinya kita sudah bisa melaksanakan ayat itu tadi. Nah, ini maksud saya, jangan kendor, tetap semangat. Al-Islamnya semangat, Muhammadiyahnya semangat. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.